ya belajarnya. Sahabat matematika, hari ini kita masih membahas tentang induksi matematika. Semoga sahabat matematika masih ingat langkah-langkah apa saja untuk membuktikan soal dengan menggunakan induksi matematika. Nah, untuk meyakinkan sahabat matematika, yuk kita lihat penjelasan berikut ini. Langkah-langkah untuk membuktikan dengan menggunakan induksi matematika ada dua. Yang pertama adalah, kemudian yang kedua adalah, sahabat matematika, sekarang kita perhatikan soal berikut ini. Sahabat matematika, ini 3 soal yang akan kita bahas menggunakan induksi matematika yang ada hubungannya dengan keterbagian. Yuk kita bahas sama-sama ya. Ini soal yang pertama. Soal pertama, buktikan bahwa n pangkat 3 ditambah 2n habis dibagi 3 untuk n bilangan asli. Masih sama dengan pembuktian dengan induksi matematika pertemuan yang lalu. Ini langkahnya juga ada 2. Langkahnya juga ada 2. Langkah pertama, kita substitusikan n sama dengan 1. Di sini menjadi n pangkat 3 ditambah 2n sama dengan 1 di pangkat 3 ditambah 2 dikali 1. Kita hitung. 1 pangkat 3, 1. Di sini 2. 1 tambah 2, 3. Hasilnya 3, pasti habis dibagi 3. Langkah pertama sudah kita lewati. Kita lanjut. Langkah yang kedua. Langkah kedua, kita asumsikan atau kita hipotesiskan n sama dengan k. Jadi kita tulis jadinya apa? K pangkat 3 ditambah 2K itu pasti habis dibagi 3. Ini hipotesisnya. Kita lanjut. Kemudian n-nya kita substitusikan menjadi K tambah 1. Jadinya K ditambah 1 pangkat 3 ditambah 2 dikali K tambah 1. Kita hitung. Masih ingatkah sahabat matematika bahwa A tambah B pangkat 3 dengan menggunakan segitiga Pascal itu sama saja nilainya dengan A pangkat 3, 3A pangkat 2B ditambah 3A B pangkat 2 ditambah B pangkat 3. Atau kalau mau sahabat matematika juga bisa ngitung manual. A tambah B dikali A tambah B dikali A tambah B sebanyak 3 kali. Tapi menggunakan ini jauh lebih mudah. Jadi di sini K tambah 1 pangkat 3 berarti nilainya sama dengan K pangkat 3. 3K pangkat 2 ditambah 3K ditambah 1. Di sini kita kalikan 1, 1, 2 kali K, 2K, 2 kali 1, 2. Tujuan kita adalah membawa ini ke hipotesis yang ini ya. Ini jadi K pangkat 3 tambah 2K itu habis dibagi 3. Berarti si K pangkat 3-nya kita dekatkan dengan si 2K yang ini. Kita dekatkan karena 2 suku ini pasti habis dibagi 3. Sisanya kita tulis saja di sini. 3K pangkat 2 ditambah 3K. 1 tambah 2, di sini 3. Ini, nah ini habis dibagi. Ini habis dibagi 3. Ya, nah yang ini kita bikin 3 buka kurung, K
K pangkat 2 ditambah K ditambah 1. Di sini 3 kali. Kalau 3 kali, berapapun bilangan di sini, pasti dia juga habis dibagi 3. Habis dibagi 3. Dah, kita sudah melewati langkah 1, langkah 2. Oh, berarti betul. N pangkat 3 ditambah 2N itu pasti habis dibagi 3. Selesai. Ini soal yang pertama. Kita lanjut dengan soal yang kedua ya, sahabat matematika. Soal kedua tidak jauh berbeda dengan soal yang pertama tadi. Di sini bunyinya buktikan bahwa 11 pangkat N dikurang 6 habis dibagi 5. Langkahnya juga sama. Saya tulis L1 saja, artinya langkah 1 ya, sahabat matematika. Kita substitusikan 11 pangkat N dikurang 6, berarti ini 11 pangkat 1 dikurang 6. 11 pangkat 1, 11. Dikurang 6, 5. 5 habis dibagi 5? Ya. Jelas ya, 5 habis dibagi 5. Kita lanjut langkah yang kedua. Langkah keduanya kita ganti atau kita substitusikan N-nya sama dengan K. Jadi 11 pangkat K dikurang 6, kita hipotesiskan pasti habis dibagi 5. Ini kita jalankan. N sama dengan K tambah 1. Kita ganti, berarti di sini 11 pangkat K tambah 1 dikurang 6. Ini mengingatkan sahabat matematika dengan fungsi eksponen. Ingatkah sahabat matematika bahwa A pangkat M dikali B pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N dengan, ini A ya. A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N dengan bilangan pokok yang sama. Jadi 11 pangkat K tambah 1 itu bisa diubah menjadi 11 pangkat K dikali 11 pangkat 1 dikurang 6. 11 pangkat K ini sama saja dengan variabel ya. Misalnya gini, kalau saya tulis gini. Misalnya 11K dikali 11, ininya saya misalkan menjadi X. X dikali 11, maka saya tulis apa? 11X, boleh kan? Nah, ini bisa Ibu tulis menjadi 10X ditambah X, atau 10X ditambah X. Sama nggak nilainya? Sama ya, sahabat matematika? Kenapa harus dibikin begini? Supaya kita mau memunculkan 11 pangkat K ini dikurang 6. Di sini asalnya 11 pangkat 1 atau sama dengan 11K, boleh kita ubah menjadi 10 dikali 11 pangkat K ditambah 11 pangkat K dikurang 6. Kenapa? Karena 10 dikali 11 pangkat K ditambah 11 pangkat K, hasilnya pasti 11 dikali 11 pangkat K. Banyak sekali 11-nya ya. Jadi ini 11 yang ini kita pecah menjadi di sini 10, di sini 1. Hasilnya sama seperti ini tadi ya, sahabat matematika. Ini, nah udah kelihatan sama dengan ini kan. Oh, pasti habis dibagi 5. Ini pasti habis dibagi 5. Habis dibagi 5. Jelek masih tulisannya. Yang ini 10. 10 juga habis dibagi 5. Jadi betul ya, habis dibagi 5. Akhirnya apa? Terbukti bahwa 11 pangkat N dikurang 6 itu habis dibagi 5. Oke, selesai deh. Ini soal yang kedua. Nah, kita masuk kepada soal yang terakhir ya, soal yang ketiga. Di sini buktikan bahwa X pangkat N dikurang Y pangkat N habis dibagi X dikurang Y untuk setiap N bilangan asli. Langkah pertama, Ibu tulis L1 saja. Kita substitusikan N sama dengan 1. X pangkat N dikurang
Y pangkat N itu menjadi X min Y. X min Y pasti habis dibagi dengan X min Y. Langkah kedua, N-nya kita substitusikan sama dengan K. Sehingga X pangkat N dikurang Y pangkat N menjadi X pangkat K dikurang Y pangkat K. Ini kita hipotesiskan atau kita anggap dia habis dibagi dengan X min Y. Selanjutnya, kita substitusikan lagi untuk N sama dengan K ditambah 1. Jadinya X pangkat K ditambah 1 dikurang Y pangkat K ditambah 1. Kita jabarkan dengan menggunakan sifat-sifat eksponen. Di sini kita jadikan X pangkat K dikali dengan X. Harusnya di sini saya tulis 1, tapi tidak perlu. Di sini Y pangkat K dikali Y. Bentuk ini harus kita bawa supaya dia ada memuat X pangkat K dikurang Y pangkat K. Yang kita asumsikan atau kita hipotesiskan bahwa dia habis dibagi dengan X min Y. Bagaimana? Nah, caranya seperti ini. Kita akali. X pangkat K dikali X, kita kurang dengan Y pangkat K dikali X, ditambah Y pangkat K dikali X, dikurang Y pangkat K dikali Y. Ya. Coba lihat, di sini ada Y pangkat K dikali X, ditambah Y pangkat K dikali X. Ini nilainya adalah negatif, di sini positif. Berarti hasilnya adalah 0. Kalau hasilnya 0, berarti kita tidak mengubah nilai. Hanya mengubah bentuknya saja. Bentuknya tetap, nilainya tetap ini, bentuknya aja yang kita rubah sedikit. Dengan tujuan apa? Nanti dua suku ini kita kelompokkan, dua suku ini juga kita kelompokkan. Nah, coba lihat, di sini ada X, di sini ada X, maka X-nya bisa kita faktorkan. Di sini sisanya X pangkat K, di sini Y pangkat K. Oke, ini juga sama. Dua suku ini, yang sama ini ya, Y pangkat K, di sini Y pangkat K. Kita substitusikan, maaf kita faktorkan, maksud Ibu, di sini jadi X min Y. Nah, udah. Ya. Lihat, ini apa? Sama ya. Ini kita asumsikan tadi pasti habis dibagi X min Y. Nah, ini X min Y juga habis dibagi dengan X min Y. Oh, berarti terbukti bahwa X pangkat N dikurang Y pangkat N itu habis dibagi dengan X min Y. Selesai. Ini pembahasan 3 soal ya. Nah, untuk pengembangan diri, untuk latihan soal, yuk kita simak lagi. Di sini ada 3 soal untuk kalian latihan ya. Silahkan dikerjakan, karena pada dasarnya ini sama, yang membedakannya hanya sedikit angka yang dirubah. Selamat mengerjakan. Demikian tadi video pembelajaran yang membahas tentang soal induksi matematika. Selamat mencoba ya, sahabat matematika. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Dadah!